Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Efta? Oh, kabarnya baik, Pak Agus. Pak Agus sendiri gimana dan keluarga? Alhamdulillah Pak, ini sehat-sehat semua. Senang sekali bertemu dengan Pak Efta. Oh, gini Pak Agus. Saya itu Gimana Pak Efta? ada hal yang memang perlu saya sampaikan. Saya mau curhat ke siapa gitu. Lagi kebetulan bertemu panjenengan di sini di tempat yang indah ini, ya, di tempat yang indah ini, yang sejuk, yang di bawah pepohonan yang rindang. Ini kita bertemu tidak sengaja. Ini kebetulan Pak Agus, saya itu ada unek-unek atau masalah di sekolah. Nah, ini terkait dengan kurangnya kesadaran anak-anak kami di dalam menjaga kebersihan sekolah atau kebersihan kelas, Pak Agus. Berarti Gimana itu ya, Pak Agus? di lingkungan, tidak hanya di lingkungan kelas ya Pak, di luar kelas pun seperti itu ya. Ya, di luar kelas ya sama, cuma ya anak-anak itu kalau diingatkan ya oke, tapi artinya kok kalau tidak diingatkan itu kesadarannya itu sangat kurang. Bahkan terkadang anak-anak kan jajan itu dibawa ke kelas, lalu dimakan, lalu kelasnya atau tempat wadah itu loh Pak, itu terkadang dibuang Langsung dibuang di seperti itu Pak. diselorokan. Itu kan budaya yang tidak baik ya. Sering saya ingatkan dan juga guru-guru yang lain, cuma anak-anak itu akan membersihkan jikalau diingatkan Diperintah. terus. Lah bagaimana untuk iya, diperintah gitu loh Pak. Bagaimana supaya anak-anak itu tumbuh kesadaran secara individu masing-masing, punya kesadaran penuh betapa pentingnya menjaga kebersihan yang ada di sekolah atau di kelas gitu Pak Agus. Nah, itu untuk siswanya yang diajar oleh Pak Efta itu SMA ya Pak, berarti sudah besar ya. Iya, sudah besar ya, SMA. Kelas saya itu Berarti kebetulan ngajar kelas 11. yang perlu dikembangkan adalah cuma rasa kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah seperti itu Pak ya. Iya, bagaimana anak-anak itu punya kesadaran penuh di dalam menjaga kebersihan yang ada di kelasnya masing-masing, minimal kelas masing-masing gitu. Nah itu mohon maaf Pak Iftah, itu sudah terjadi sejak kapan seperti itu, atau mungkin dari awal seperti itu, atau pas musim-musim tertentu saja Ya, sebetulnya sudah bukan, berlangsung sejak kapan itu? ya kalau berlangsung tuh gini ya, bukan bukan kok anak-anak itu sangat abai terhadap kebersihan, langsung mereka secara kompak membuang sampah tidak pada tempatnya, tidak. Cuma anak-anak itu kalau tidak diperintah, kalau tidak diingatkan itu mereka terkadang sering membuang sampah tidak pada tempatnya, malah terkadang ditaruh di dalam selorokan atau di pojokan kelas. Itu kan jadi masalahnya itu bagaimana Oh, itu kesadaran penuh rata-rata kepada kelas berapa Pak yang seperti itu? Kelas 10, 11 atau kelas 12 seperti itu? saya ngajar kelas 11 Pak Agus. Oh, kebetulan kelas 11 Pak ya itu. Nah, untuk kelas-kelas yang lainnya ada masalah seperti itu atau tidak Pak? Berdasarkan Kelas-kelas informasi dari guru-guru lainnya. ya rata-rata, walaupun tidak semuanya ya, walaupun tidak semuanya, tapi ya adalah rata-rata kelas yang memang hampir sama. Jadi mereka mau membersihkan jikalau diperintah. Jadi kesadarannya itu, kesadaran penuhnya itu sangat kurang gitu. Itu secara global untuk kelas atau ada secara person untuk tiap-tiap siswa, hanya beberapa siswa saja seperti itu, atau memang satu kelas, salah satu kelas 10, kelas 11, kelas 12, atau hanya untuk beberapa siswa saja yang kesadarannya Ya kurang seperti itu Pak? sebetulnya tidak semua kelas, tidak semua kelas, cuma hanya beberapa, tapi kan kita tidak bisa menjas 1, 2, 3 anak. Jadi terkadang bukan hal demikian yang imbasnya dirasakan oleh semua
kelas atau di kelas tersebut. Nah, agar menanamkan kesadaran penuh kepada anak, agar mereka mencintai lingkungan yang bersih, mereka punya rasa handar beni lingkungannya, sekolahnya itu loh Pak. Jadi anak-anak itu perlu kesadaran penuh. Lah bagaimana cara untuk menyadarkan hal demikian, untuk menumbuhkan rasa demikian, gitu Pak. Ya, berarti intinya untuk menumbuhkan rasa kesadaran kebersihan itu Pak ya. Ya. Nah, kemudian yang sebelumnya yang Pak Ipta lakukan, apakah sudah pernah melakukan suatu metode atau cara, atau sudah melakukan suatu cara atau langkah atau belum Pak yang Bapak terapkan ya. seperti itu? Memang selama ini saya sudah menerapkan metode atau cara terkait dengan kebersihan. Itu memang ya bisa dibilang metode monoton ya Pak, metode klasikal, artinya yaitu tadi ketika ada sampah misalnya diambil, kita baru nanti memerintah satu atau dua anak yang berada di hal itu masih belum bisa menumbuhkan kesadaran penuh kepada anak-anak yang lain. Nah, saya cuma ada sedikit gambaran Pak Agus, nanti monggo bisa ditambahkan atau bisa di apa ya, disempurnakan ya. Misalkan panjenengan nanti ada usulan yang lebih baik, sangat kami harapkan. Kami ada gambaran gini Pak Agus. Nanti akan kami tentunya, karena ini sekolah ya, tentunya tidak bisa diselesaikan dengan 1-2 orang saja. Harus melibatkan semua warga sekolah. Dalam hal ini lebih utamanya adalah stakeholder yang ada di sekolah, yang melibatkan kepala sekolah, lalu Bapak Ibu guru, lalu kepegawaian yang lain, dan juga pada anak-anak semua. Tapi dalam hal ini saya punya gambar, nanti akan matur sowan ke Bapak Kepala Sekolah terkait dengan hal demikian. Dan nanti kalau misalkan di ACC, nanti tentunya akan dengan step ada di sekolah, kan Bapak akan masing-masing ketua kelas ya, masing-masing ketua kelas yang ada di sekolah ini, karena memang rombelnya banyak Pak Agus, ada 33 rombel ya, ada 33. Itu dari kelas 10 sampai 12 ya Pak? Ya, kelas 10 itu ada 10 rombel, kelas 11 ada 11 rombel, kelas 10 ada 11 rombel, kelas 11 ada 11 rombel, yang kelas 12 itu ada 10 rombel. Berarti berapa itu? 30 berapa itu? Berarti 32 ya Pak? Ya, ada 32 rombel, ada 32 rombel. Yang muridnya ribuan Pak, 1000 lebih ya. Nah, nanti saya punya rencana mengundang perwakilan ketua kelas bersama Bapak Ibu guru yang lain terkait dengan budaya positif atau terkait dengan kebersihan. Pentingnya menjaga kebersihan di kelas atau di sekolah. Nah, bagaimana nanti yang kita tayangkan tentunya adalah akibat dampak negatif daripada apa ya? Jadi dampak dari membuang sampah tidak pada tempat sembarangan. Itu nanti kita sampaikan kepada mereka, dan kita tunjang dengan video juga yang menggambarkan betapa besarnya akibat atau betapa bahayanya akibat membuang sampah sembarangan. Itu nanti kita tayangkan video, kita puter, kita nanti biar semua anak, semua stakeholder juga nanti bisa melihat, bisa menyaksikan, dan tentunya nanti setelah itu kita review di akhir, kita seperti apa ya, kita sampaikan kepada anak-anak betapa bahayanya membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya. Karena apa? Karena tentunya nanti juga akan kita tayangkan ya. Jadi tempat yang kotor itu tentunya bersamaan dengan di sana ada kuman, ada sebagainya. Yang kuman itu nanti secara
otomatis akan menghinggapi makanan atau minuman anak-anak juga, dan itu nanti akan dimakan, dikonsumsi oleh anak-anak juga. Tentunya akan berakibat apa? Tentunya akan timbul penyakit dan Iya, sebagainya. Pak. Yang seperti itu Itu bagus, dan untuk kedepannya itu kan sudah diberikan seperti video, seperti tayangan edukasi dampak negatifnya seperti itulah. Untuk praktek anak-anak kedepannya seperti itu, alangkah baiknya nanti kalau dibuat seperti kesepakatan, Pak, kesepakatan sekolah, atau nanti yang melanggar seperti apa kesepakatannya, bisa oh, ditambahkan dengan seperti itu. oh iya Pak. Memang saya juga sudah kemarin masing-masing kelas sudah kita buat kesepakatan kelas, minimal untuk eksekusinya. Jadi nanti memang ada kesepakatan kelas, atau nanti kita buat gini Pak, setiap orang nanti harus mengambil sampah yang ada di sekitarnya. Setiap anak harus mengambil satu. Misalkan ada di sekitarnya, harus mencari sampah yang ada di lingkungan sekolah. Setiap orang mengambil satu sampah. Nanti bersama-sama dibuang di tempat sampah, dan itu nanti juga tidak hanya cuma anak. Jadi warga sekolah, Bapak Ibu guru, stakeholder yang ada, nanti juga memberikan keteladanan, memberikan contoh masing-masing ketika sampai sekolah ya pagi itu nanti mencari sampah. Setiap orang mencari satu sampah yang mana nanti kita buang ke tempat sampah. Nah, itu lalu kami itu terkait dengan konsep ya, metode atau cara untuk menanggulangi hal yang tadi. Nah, itu rencana Pak Ipta sudah bagus, Pak. Itu semoga nanti kalau diterapkan hasilnya bisa maksimal. Dan ini mau diterapkan mulai kapan, Pak, itu rencana? Tentunya saya terapkan ya mulai hari ini Pak, mulai besok, paling tidak besok. Kalau misalkan besok belum bisa ya nanti karena diskusi kan paling tidak paling akhir ya nanti minggu yang akan datang Pak. Karena besok atau nanti sekarang setelah ini nanti saya akan berembuk, akan menanyakan hal ini kepada kepala sekolah, lalu kepada stakeholder yang ada, nanti bagaimana responnya ya. Nanti bagaimana responnya, Terus untuk lalu nanti ke depannya itu bentuk tanggung jawabnya kita sebagai guru untuk anak-anak yang memiliki kesadaran kurang membuang sampah itu seperti apa, Pak, kita nanti ke depannya? ya tentunya bagi anak-anak yang masih kurang punya yang masih kurang apa ya dalam kesadarannya ya, yang kesadarannya kurang dalam menjaga kebersihan Kebersihan. kelasnya atau lingkungan sekolah ya, tentunya itu nanti sesuai dengan kesepakatan kelas Pak. Kesepakatan kelas itu masing-masing kelas memang kemarin berbeda, mempunyai kesepakatan yang berbeda. Ada anak misalkan yang tidak mengambil atau tidak membuang sampah pada tempatnya, kemudian ada kelas di hukuman yang memberikan istilahnya itu sebab dari hal itu, akibat dari hal itu nanti ada yang membaca ayat sekian sesuai dengan materi pada kelas tersebut. Ada lagi yang membersihkan kelas, macam-macam Pak. Jadi nanti Berarti untuk tiap-tiap kelasnya, untuk kesepakatan kelasnya beda-beda, Pak, ya itu ya. beda-beda, bervariasi Pak. Ya, Pak, itu kemudian untuk tanggapan ya, reaksi dari untuk rekan-rekan sejawat dan kepala sekolah tentang aksi yang dilakukan Pak Iftah nanti seperti apa, Pak, kira-kira? Tanggapan dari rekan Gimana Pak? sejawat, reaksi. Oh, tanggapan tentunya sangat positif, responnya sangat positif dan sangat mensupport ya, mengapresiasi rencana ini. Karena apa, ini rencana yang baik, rencana yang bagus dalam rangka untuk menjaga kelestarian tidak hanya kelas tapi lingkungan sekolah ya, tapi lingkungan sekolah. Karena ini juga kalau kita lihat dari perspektif atau sudut pandang agama, ini kan termasuk perintah daripada agama, an-nadzafatu minal iman. Jadi kebersihan ini sebagian dari iman. Ya, ini nanti kita juga perkuat ya, kita dengungkan kepada anak-anak semua, kita gelurakan kepada anak-anak semuanya, kita sosialisasikan kepada anak-anak semuanya betapa pentingnya menjaga kelestarian atau kebersihan sekolah.
apalagi ini juga Musim terkait hujan ini dengan Pak ya. ya ini musim hujan Pak, ini musim hujan, musim masa transisi dari kemarau ke musim hujan, yang mana banyak apa ya tempat atau banyak kuman tentunya ya. Kalau tidak kita antisipasi sedini mungkin, nanti tentunya berakibat fatal, Ya. timbul penyakit dan Jadi sebagainya. untuk kedepannya semoga sesuai dengan yang direncanakan oleh Pak Iftah untuk kedepannya. Jadi untuk seperti ini semoga lancar Pak ya untuk rencananya, tidak ada Amin amin. kendala. Terima Senang kasih Pak sekali Gus. kita bisa bertemu seperti ini. Ya, Semoga nanti bisa bertemu di lain waktu dan bisa bercerita untuk hal yang lebih baru lagi, sehingga kita bisa menemukan solusi dari masalah apa yang kita punya, bisa saling memberi masukan, memberikan solusi yang saling bermanfaat, saling menguntungkan untuk kita semua ya Pak Iftah. ya, ya, ya. Ya, makasih Pak Agus. Ini saya sangat bahagia sekali ya, walaupun tidak disengaja kita bertemu di tempat yang indah ya, di tempat yang sejuk ini, tidak sengaja, tapi saya merasa sangat bersyukur dapat bertemu dengan Pak Agus, bisa saya menyampaikan, bisa saya tumpahkan ya unek-unek saya atau masalah terkait dengan kurangnya kesadaran anak-anak dalam menjaga kebersihan tadi. Nah, setelah kita bercerita seperti ini, perasaannya seperti apa Pak? Wah, Rasanya setelah kita bertemu tadi, rasanya alhamdulillah rasanya ini pelong Pak Agus. lega ya Pak ya. Yang diibaratkan tadi itu seperti memikul apa ya, beban berat, memikul gunung ya, ibaratnya saking beratnya. Tapi sekarang ketika saya sudah menumpahkan sharing diskusi dengan Pak Agus, dan Pak Agus memberikan arahan dan juga menawarkan solusi, wah koyok-koyok itu sudah Pak, gunungnya sudah apa, jatuh, sudah meletus. Jadi Ya, ini Pak, ya. dasar. Senang sekali Pak kita Terima berjumpa. kasih. Jadi pertemuan kita yang tidak sengaja ini malah sangat bermanfaat ya Pak, memberikan manfaat Ya, ya sangat Pak depannya. sangat bermanfaat Pak Agus. Ya, semoga kita diberi kesehatan semua Pak Iftah. Amin amin. Oke. Rezekinya, Oke, semoga diberi amin. kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Semangat untuk kedepannya ya Pak Iftah ya. Sampai jumpa Amin, di lain oke. kesempatan ya Pak Iftah ya. Oke, Assalamualaikum jumpa warahmatullahi kembali. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.